Perkenalkan, nama saya Imelda Natalia Ginting. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang moralitas pemuda Kristen sebagai insan pariwisata. Yang pertama yaitu tentang pentingnya moralitas. Moral adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan menyangkut tingkah laku dan perbuatan agar menjadi manusia yang lebih baik dan berakhlak. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moralitas berasal dari kata moral, artinya nilai dari tindakan seseorang apakah tindakannya buruk atau baik di masyarakat. Yang kedua yaitu pentingnya moralitas dalam kehidupan. Moralitas sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat untuk dapat bersikap dan bertindak lebih baik. Moral mengandung nilai yang bersumber dari hati nurani manusia, di mana hati nurani ini berfungsi untuk menahan dan menyadarkan kita untuk mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang buruk. Dengan adanya moralitas, kita akan lebih menghormati dan menghargai perbedaan satu dengan lainnya, dan menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain, sehingga kita dapat hidup rukun satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai apa dan bagaimana moralitas Kristen. Moralitas Kristiani artinya sopan, segala sesuatu yang berhubungan dengan etikat atau adat istiadat atau adat sopan santun yang berdasar pada ajaran agama Kristen yang bersumber dari Alkitab. Moralitas Kristen bersumber dari iman. Artinya, apabila kita sungguh-sungguh memegang teguh iman kita dalam hidup, maka pasti kita terhindar dari berbagai pelanggaran. Iman itu bukan hanya sebuah keyakinan akan Tuhan yang abstrak, namun iman itu harus mampu mengontrol dan mengendalikan pikiran dan perilaku kita sehari-hari ke arah yang lebih baik. Moralitas Kristen juga digunakan sebagai petunjuk dan penuntun tentang bagaimana kita mengambil keputusan tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kehendak dan firman Tuhan. Selanjutnya yaitu tujuan moralitas Kristen. Meskipun keselamatan tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang kita kerjakan, tetapi bermoral adalah hal yang penting untuk dilakukan. Karena dengan menjadi orang yang percaya dan yang bermoral, maka kita bisa menjadi saksi-saksi Allah yang hidup, agar terhindar dari berbagai pelanggaran. Selanjutnya yaitu contoh penerapan moralitas Kristen. Yang pertama, moralitas pada perjanjian lama yaitu hukum moral yang membicarakan peraturan-peraturan Allah bagi umat Israel untuk hidup kudus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang tertulis dalam 10 hukum Taurat. 10 perintah Tuhan. Selanjutnya yaitu sebagai pemuda Kristen, kita sebaiknya menerapkan moralitas Kristen dalam kehidupan kita seperti menjalankan firman Tuhan, menaati peraturan yang ada, menghormati dan menghargai orang lain, membantu orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu moralitas dalam konteks menjadi insan pariwisata. Dengan adanya moral, menjadikan seseorang untuk berlaku baik atau good attitude, sehingga menjadi berguna bagi orang lain dan meningkatkan kepariwisataan itu sendiri. Jika orang yang bekerja di bidang pariwisata itu memiliki moralitas yang baik, pastinya destinasi tersebut akan mudah mencapai kemajuan. Seorang yang berpegang pada moralitas dalam menjalankan pekerjaannya juga akan cenderung bersikap jujur dan mempunyai etos kerja yang baik di tempat dia bekerja. Contoh nilai moral lain yang perlu dimiliki oleh insan pariwisata yaitu religius, peduli pada lingkungan, kejujuran, kredibilitas, integritas, loyalitas, dedikasi, disiplin, adil, dan kooperatif. Selanjutnya yaitu contoh orang yang menyalahgunakan otoritasnya. Yang pertama, menggunakan kekuasaan ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi, sehingga merugikan perusahaan ataupun instansi atau negara. Yang kedua, menggunakan kekuasaannya atau jabatannya untuk melakukan kolusi. Contohnya, yaitu melakukan penyuapan yang bertentangan dengan aturan dan hukum. Yang ketiga, menggunakan kekuasaan ataupun jabatannya untuk melakukan nepotisme. Contohnya, mengutamakan keluarga atau saudaranya untuk diterima bekerja di suatu tempat. Yang keempat, menggunakan kekuasaannya ataupun jabatannya untuk mencari keuntungan, namun merusak lingkungan alam. Contohnya, membuka industri pariwisata laut, namun tidak memperhatikan sampah limbah yang merusak ekosistem. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.